Kita sekarang berada di Kongko Seni Kampung Semar. Nah, pada sore hari ini kita berbincang-bincang dengan Mas Priyo, dengan Mas Joko. Kali ini kita membahas persiapan pameran karikatur Pramono Pramujo dengan tema Guyon Maton Pramono. Ini ada sekitar 102 karya Pak Pram yang akan dipamerkan. Ini berbagai jenis tema karikatur yang dibuat Pak Pram dalam konten berapa ya? Mungkin 20-30 tahun ya. Ini cukup bervariasi. Ada yang berkaitan dengan masalah politik, masalah ekonomi, masalah korupsi, masalah seni, masalah kemanusiaan, dan berbagai hal daripada masa Presiden Soekarno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Megawati, Pak SBY, sampai ke Pak Jokowi. Ini ada berbagai hal yang perlu kita catat bahwa apa yang akan kita sampaikan kepada publik, kita pamerkan tidak hanya secara aktual atau secara manual, tapi juga secara virtual. Nah, ini kita bincang-bincang dengan Mas Priyo nih. Kemarin Mas Priyo sudah banyak panjang lebar menjelaskan visi misi. Apa sih keinginan Pak Pram? Atau Pak Pram itu menurut Mas Priyo itu seperti apa? Sehingga kita semakin mengenal, semakin paham siapa Pramono Pramudio sebagai maestro karikatur Indonesia. Monggo Mas Priyo. Pak Pramono pada hakikatnya dalam berkarya adalah mendedikasikan kehidupan karyanya untuk sebuah momen keabadian, di mana rekam jejaknya seperti Pak Kris tadi sebutkan, mulai dari jejak Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, mengalami beberapa fase perubahan iklim politis dari masa rezim Orde Lama, Orde Baru hingga masa peralihan seperti ini. Tentu tujuan beliau adalah memberikan rekaman jejak sebagai bentuk manuskrip. Memberi catatan sejarah ya? Iya. Catatan sejarah atas peristiwa, karena karya karikatural ini bukan mengada-ada, tapi memang ada. Dan juga beliau menyampaikan bahwa karya karikatural yang beliau buat ini memang beliau tidak mempunyai tujuan yang muluk-muluk. Beliau hanya mengatakan, aku pengen kerja golek mangan. Jadi kalau mendapat bonus sebagai maestro terkenal atau lain sebagainya, beliau menganggap bonus gitu ya Mas Priyo ya. Iya. Jadi artinya kesederhanaan, kerendahan hatian Pak Pram ini sangat luar biasa. Nah ini sekarang Mas Joko. Mas Joko pernah menjadi tetangga waktu di Pasar Seni Pak Pram membuka kedai senyum. Nah, mungkin banyak cerita yang aneh, yang lucu, yang ajaib. Bahkan secara nalar logika, wah itu hampir kok dikira gaib gitu ya. Tapi faktanya beliau mengalami hal ini dan beliau masih menyimpannya. Nah, monggo Pak Joko ceritakan gimana nih? Baik, jadi Pak Pramono ini ketika stay di Pasar Seni ya beberapa puluh tahun yang lalu ya, itu memang banyak sekali mengalami pengalaman estetik ya, pengalaman estetik, pengalaman spiritual. Ya Pak Pram juga mengakui bahwa ketika di Pasar Seni memang banyak sekali pengalaman spiritual yang apa ya, di luar nalar kadang-kadang. Ya sebagai contoh misalnya Pak Pram itu melukis karikatur seorang wanita, dan seorang wanita itu dilukis dengan apa? Dengan gaya style Pak Pramono yang ya lucu tapi memang cerdas seperti itu. Yang menjadi menarik adalah ketika Pak Pramono melukiskan wanita itu, lalu beberapa minggu atau hari kemudian ada saudaranya yang mengatakan bahwa ketemu dengan Pak Pramono, dan Pak Pramono berkata, wah saya pernah melukis saudara Anda gitu. Oh iya, kapan? Sekitar minggu yang lalu. Wah, ternyata orang wanita yang dilukis itu sudah meninggal berapa Tahun yang lalu ya? tahun yang lalu gitu. Nah, Ya. hal-hal seperti itu benar terjadi di Pasar Seni. Memang
Nah, saya nggak tahu kenapa, tapi seniman-seniman di pasaran termasuk Pak Pramono sendiri mengalami hal-hal yang ya sifatnya memang seperti di luar Tapi nalar. kalau Pak Pram sendiri secara manusia, secara kehidupan sosial, religiusitas yang dibangun Pak Pram ini juga sebenarnya ditunjukkan atas sikap perilaku dan gaya hidupnya. Nih, Mas Priyo, monggo gimana menanggapi tentang masalah pola gaya hidup atau kerendah hatian seorang Pramono? Ya, seperti apa yang dibicarakan Pak Kris, membangun sebuah obsesi peradaban berkesenian adalah itu lebih nyata, lebih gampang mengelolanya ketimbang mengelola sebuah peradaban politik. Karena Pak Pram dengan mengandidatkan diri sebagai seorang kartun, karyanya satu mudah dipahami, karyanya mudah dicerna, dan karyanya sebagai bentuk kajian hiburan sekaligus kritikan. Beliau pernah bercerita, ketika orang melihat karyaku tidak alergi terhadap rasisme ranah agamaku. Aku sebagai seorang Kristen, mereka tidak pernah memperbincangkan tentang sebuah gereja, masjid, bahwa obsesi berkaryanya beliau tunjukkan bahwa yuk kita bangun berkesenian ini pluralisme, dan itu terbukti beliau sangat konsisten dan sangat terbuka terhadap siapa saja, gitu Pak. Ya, berarti Pak Pram sendiri membangun suatu gaya atau style. Kritikannya ini bukan sekedar untuk mencari kesalahan atau menyalahkan, atau juga boleh dikatakan hanya menghakimi, tapi ada sesuatu yang bisa kita petik, yaitu belajar dari kesalahan. Yang artinya bahwa dengan cara-cara visual, kritik-kritik ini disampaikan dengan cara yang menggelitik dan lucu, akan lebih mudah, ya tadi dikatakan diterima, dipahami. Orang yang dikritik tidak marah, tapi mau merubah. Nah ini kita membincangkan persiapan pameran yang nanti akan kita lakukan ini kira-kira sampai sejauh mana Mas Joko? Silakan. Yang jelas persiapannya, wah kita sudah siap sekali ya, karena sebelumnya memang ya kita semua ya termasuk Pak Kris memang sudah menyiapkan karya-karya itu sebelum ada rencana pameran sebenarnya. Jadi secara kekaryaan, secara konsep itu sudah matang, tinggal kita jalan saja nanti tanggal 9 ya kita. Yeah. Itu baik secara offline atau secara virtual di Balai Budaya Jakarta. Sebanyak 102 karya yang akan kita pajang, akan kita display baik virtual maupun offline nanti. Dan semua konsep itu benar-benar kita diskusikan dengan Bapak Pramono, benar-benar kita buat bagaimana pameran itu untuk bisa lebih berjalan dengan sesuai harapan yang diinginkan oleh seniman Pak Pramono ini. Ya. Lalu juga Pak Pramono ini apa ya? Dengan pamerannya ini beliau mengatakan bahwa pameran ini yang diharapkan yang penting adalah mampu menginspirasi dunia seni rupa di Indonesia. Ya, monggo Mas Priyo bisa dijelaskan tanggapan Mas Priyo tentang kesiapan kita memamerkan karya sang maestro ini. Seperti apa tadi yang dikatakan Mas Joko, dalam bentuk kesiapan itu secara pemasangan atau display. Namun kalau saya menyikapi bahwa karyanya di display seperti apapun, yang saya harapkan adalah ada komunikatif antara pemirsa sebagai penonton yang mengapresiasi dan perupa yang berkreasi terjadi dialog. Ada semacam komunikasi bahwa membangun sebuah stigma karya juga ada bentuk penerjemahan, ada bentuk semacam deskripsi secara terbuka, dialog, dan ini membangun kecerdasan karena kartun ini adalah olah rasa daripada kemampuan karyanya. Jadi karyanya diterjemahkan dalam bentuk politis, dinikmati tidak menyakitkan,
ditanggapi dalam suasana hiburan juga mencerdaskan. Jadi karya ini nanti sebagai bentuk sumbangan terbesar seorang Mas Pram memiliki karya yang karyanya itu memiliki bobot dari sisi filsafatnya, sisi karya estetika garis-garisnya, dan sisi hierarki semangatnya ketika berkarya. Dari semenjak masa perayaan sampai sekarang, profesi beliau tidak pernah vakum dan tidak pernah pensiun. Beliau tetap komitmen dan konsisten, begitu ya? Konsisten, betul. Nah, memang kita semua sudah menerima informasi, nanti karya-karyanya juga akan ditampilkan dalam dialog kita ini, dan semoga apa yang menjadi harapan kita memberikan apresiasi dan menginterpretasi karya seorang Pramono Pramudya. Beliau mengharapkan apa yang sudah dilakukan ini menjadi suatu catatan atau tonggak sejarah atas peristiwa. Nah, maka dengan guyon maton Pramono Pramudya, saya mengharapkan atau kita semua berharap bisa menginspirasi, memotivasi, bahkan juga memberikan suatu literasi bahwa karikatur itu untuk mencerdaskan, tidak sara, tidak urusan pribadi, tidak menghakimi, tetapi tetap menghibur, mencerdaskan, dan selalu mengajak kita bisa tertawa. Karena kewarasan adalah menjadi simbol peradaban.